Di tengah persiapan berbagai program pada periode kedua, terpantau secara nyata Bupati Kerom masih mendapat dukungan sejumlah kalangan mulai dari masyarakat adat hingga tokoh intelektual asli Kerom. Kinerja Bupati Kerom saat ini dinilai masih berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Para intelektual Dapil 1 Kerom, kemarin melaksanakan pertemuan atau diskusi terbatas di Swakarsa Distrik Arso, untuk tetap mendukung program Bupati Kerom. Kegiatan diskusi yang digagas Kepala Distrik Web Dian Enwelip didampingi Kepala Distrik Kesnar Ipius Wonda itu, terlaksana di Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Kerom, Sabtu 29 November 2025. Dalam diskusinya, kelompok intelektual yang terdiri dari beberapa distrik wilayah 1 Kerom ini, memandang Bupati Kerom, Peter Gusbager S. Hutmuk sebagai Bapak Reformasi dan Pembaharu. Kepala Distrik Web Dian Enwelip mengatakan, ada sejumlah keberhasilan yang telah dilakukan oleh pria jebolan Melbourne University ini. Menurut Dian Enwelip, ada sejumlah program Bupati Kerom yang patut kita memberikan apresiasi. Pertama, komposisi dan keterwakilan di lembaga legislatif Kabupaten Kerom yang dulunya 70% non-OAP, kini di bawah kepemimpinannya pecah rekor menjadi 50/50%. Bupati Kerom juga telah mendorong perwakilan orang asli Kerom ke lembaga legislatif Provinsi Papua. Dan keterwakilan 3 orang asli Kerom di lembaga Majelis Rakyat Papua. Selanjutnya, ria-ria kekuasaan di dinas badan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom yang selama ini didominasi dan dikuasai oleh segelintir orang tanpa memberikan ruang dan peluang kepada ASN yang lain. Kini di bawah kepemimpinan Bupati Peter Gusbager S. Hutmuk, semua ASN memiliki hak yang sama dan dapat diberikan jabatan. Adanya pemberdayaan tokoh-tokoh perintis Kabupaten Kerom untuk menduduki jabatan di legislatif atau DPRK jalur otsus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu, bantuan kendaraan roda 4 ke kampung-kampung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kampung. Bantuan pelayanan listrik di sebagian kampung, di distrik Waris, Web, dan Yafi, yang saat ini sebagian telah dimulai dengan pemasangannya. Program pemekaran kampung dan distrik yang saat ini sangat dinanti-nantikan masyarakat, sudah akan direalisasikan tahun depan. Pemberdayaan anak asli melalui sejumlah jabatan di dinas badan maupun kepala distrik. Perumahan untuk sejumlah tokoh masyarakat, penyediaan lapangan kerja bagi anak-anak pengangguran di seluruh Kabupaten Kerom, dengan mengangkatnya menjadi pegawai P3K maupun formasi CPNS, hingga sejumlah program yang terus diupayakannya. Bahkan dalam melihat langsung kondisi masyarakat, politikus Golkar ini kerap kali mampu berjalan kaki hingga ke kampung-kampung. Yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan bupati-bupati sebelumnya. Dari sejumlah catatan itu yang lebih penting adalah, Peter Gusbager mampu memecahkan sejarah kepemimpinan 2 periode berturut-turut. Memecahkan mitos bahwa Bupati di Kerom hanya mampu bertahan selama 1 periode selanjutnya pasti kalah. Dari sisi itu, rakyat tentu menilai mengapa Peter Gusbager mampu menjawab keraguan rakyat bahwa dia tidak hanya memimpin 1 periode namun mampu memimpin Kerom di 2 periode. Dari sini saya mengajak anak-anak asli Kerom, mari kita belajar dari Bupati Kerom saat ini Peter Gusbager S. Hutmuk, dengan menjadikannya sebagai mentor terbaik untuk regenerasi politik hari ini dan ke depan. Aplikasi penerapan kita bisa berjalan secara maksimal. Ya. Itu kepala distrik. Hari ini kepala distrik dari 11 distrik itu 10 kepala distrik adalah orang asli Papua. Ini sudah bagian dari bagaimana Bapak Bupati kita memproteksi orang asli Papua sesuai dengan roh Undang-Undang Otsus. Ya. Kemudian di OPD kita bisa lihat sendiri bagaimana dulu itu benar-benar sulit ya kita ASN untuk dipromosikan dari OPD yang satu menuju ke OPD yang lain agak susah karena mungkin orang-orang itu saja yang ada di salah satu OPD itu sampai dengan beliau Pak Bupati Bapak Peter Gusbager ini hadir dan kita semua bisa ada di mana-mana. Ya. Saya bangga ketika saya apel di kantor bupati. Kiri kanan saya sudah ada orang web, sudah ada orang sini, sudah ada orang Arso. Dulu tidak pernah kita apel itu, di kiri kanan saya tidak ada itu. Ada orang-orang asli Kerom. Tapi sekarang, ya
hal itu ya kita bagaimana melihat Bapak Bupati bisa memproteksi orang-orang asli Kirom dengan peluang dan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri melalui formasi P3K dan juga CPNS. Nah ini hal-hal yang mungkin masyarakat kurang rasakan atau tidak mendapat informasi yang penuh, sehingga kadang-kala terkesan belum mendapatkan pelayanan. Sementara pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Bupati, ya saya sampai hari ini saya berpikir semua anak Kirom harus menjadikan Bapak Bupati Kirom, Bapak Peter Gusbagher sebagai bapak atau mentor. Ya, mentor artinya sumber referensi untuk kita belajar dari beliau. Ketenangan beliau, ya, ketulusan, kerja keras. Dia tidak hanya tinggal di kantor, tapi bisa sampai di mana-mana. Ya, kadang-kadang kita kaget tanya bupati, ternyata dia selalu di TOI, ada di Pikesna, ada di Terpolis. Nah, hal ini bagi kita orang asli Kirom yang lain, saya sendiri belum pernah sampai di mall, belum pernah sampai di peneliti, tapi beliau sudah ada di mana-mana. Ini sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan untuk membangun Kirom berdasarkan apa yang dia datang, dia mendengar, dia melihat dan kembali untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan. Saya pikir pemimpin harus berjiwa kepemimpinan. Apa yang saya lihat dari Bapak Bupati kita, Bapak Peter Gusbagher SH MUP, memberikan inspirasi. Beliau adalah pemimpin yang inspiratif terhadap generasi Kabupaten Kirom ke depan, baik yang berada dalam birokrasi pemerintahan tapi juga mau belajar bagaimana regenerasi politik. Ya, silakan belajar dari beliau karena Bapak Bupati Bapak Peter Gusbagher adalah mentor terbaik menurut saya, karena beliau memiliki jiwa orang yang cukup tangguh, ketenangannya luar biasa, bisa memberikan teladan bagi kita orang Kirom, sehingga hari ini kita tidak pernah melihat apa yang beliau laksanakan dari kepemimpinan sebelumnya. Beliau luar biasa dan progres yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Kirom dalam pelayanan pendidikan patut kita memberikan apresiasi, dan saya boleh memberikan sebutan ya dia atau Bapak Peter Gusbagher adalah Bapak Reformasi dan Bapak Pembaharu. Itu menurut versi saya dan sesuai dengan analisa dan apa yang beliau sudah lakukan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kirom selama 2 periode ini. Perubahan yang terjadi baik itu di birokrasi pemerintahan juga dalam progres pembangunan sampai dan keberpihakan pada orang asli Papua, cukup banyak hal yang beliau lakukan. Hanya kami anak-anak generasi Kabupaten Kirom yang saat ini disebut sebagai intelektual ini kurang mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian banyak informasi yang tidak sampai di masyarakat kita. Sehingga ya saya juga mengikuti beberapa rilis media yang dilakukan oleh beberapa teman-teman. Saya pikir hari ini kita bukan persoalan mau menyoroti atau membuat pertemuan atau statement tandingan, tapi bagaimana kita menyatakan sesuatu yang sesungguhnya benar-benar dilakukan oleh pemerintah kita atau pemerintahan Bapak PG Daud. Hal ini penting karena saya dari awal memang saya sangat mengagumi beliau karena banyak pekerjaan-pekerjaan beliau yang langsung dia turun lapangan. Ya. Bupati sebelumnya tidak pernah sampai di Miliki misalnya, beliau bisa jalan kaki sampai di Miliki. Itu kampung terluar ada di perbatasan langsung dari Papua Nugini dan juga Kepulauan Bintang. Ya, salah satu kampung yang didekatkan dari Kampung Bias. Ya. Dan beliau bisa sampai dan melihat langsung, mendengar ya apa yang menjadi kendala baik secara geografis
bagaimana jangkauan akses untuk sampai di Diliti yang cukup jauh, beliau bisa merasakan, melihat sendiri kondisi masyarakat di sana. Ya, seorang pemimpin memang kita harap supaya bagaimana bukan hanya duduk di ruangan dan mendengar apa yang disampaikan oleh orang, tapi dia bisa turun langsung menyambut aspirasi masyarakat, bisa datang ke masyarakat, tapi yang tujuan utama daripada seorang pemimpin bukan tujuan dia sampainya yang merasa puas, tapi perjalanan untuk sampai di tujuannya itu yang selalu membuat kesenangan atau kebahagiaan. Karena perjalanan menuju tujuan itu di sana banyak riak-riak, banyak hal-hal yang akan dijumpai. Di sanalah akan ada kesan bahwa saya untuk mencapai satu tujuan misalnya ke Diliti, banyak persoalan, tantangan medan, tantangan transportasi yang cukup menantang atau juga membuat beliau termotivasi atau pemimpin termotivasi untuk kembali mendengar, melihat, dan melayani masyarakat sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar. Nah, itu sehingga kita coba diskusi dari teman-teman kita dalam aplikasi penerapan kita bisa berjalan secara maksimal. Ya, itu kepala distrik. Hari ini kepala distrik dari 11 distrik itu 10 kepala distrik adalah orang asli Papua. Ini sudah bagian dari bagaimana Bapak Bupati kita memproteksi orang asli Papua sesuai dengan roh Undang-Undang Otsus. Ya. Kemudian di OPD kita bisa lihat sendiri bagaimana dulu itu benar-benar sulit ya kita ASN untuk dipromosikan dari OPD yang satu menuju ke OPD yang lain agak susah, karena mungkin orang-orang itu saja yang ada di salah satu OPD itu sampai dengan beliau Pak Bupati, Bapak Peter sebagai ini hadir dan kita semua bisa ada di mana-mana. Ya. Saya bangga ketika saya apel di kantor Bupati. Kiri kanan saya sudah ada orang web, sudah ada orang sini, sudah ada orang Arso. Dulu tidak pernah kita apel itu, kiri kanan saya tidak ada itu. Ada orang-orang asli Kerom. Tapi sekarang, ya hal itu ya kita bagaimana melihat Bapak Bupati bisa memproteksi orang-orang asli Kerom dengan peluang dan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri melalui formasi P3K dan juga CPNS. Nah, ini hal-hal yang mungkin masyarakat kurang rasakan atau tidak mendapat informasi yang penuh, sehingga kadang-kala terkesan belum mendapatkan pelayanan. Sementara pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Bupati, ya saya sampai hari ini saya berpikir semua anak Kerom harus menjadikan Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter sebagai bapak atau mentor. Ya, mentor artinya sumber referensi untuk kita belajar dari beliau. Ketenangan beliau, ya, ketulusan, kerja keras. Dia tidak hanya tinggal di kantor, tapi bisa sampai di mana-mana. Ya, kadang-kadang kita kaget tanya Bupati, ternyata dia selalu di TOI, ada di Pikesna, ada di Terpolis. Nah, hal ini bagi kita orang asli Kerom yang lain, saya sendiri belum pernah sampai di Maus, belum pernah sampai di Diliti, tapi beliau sudah ada di mana-mana. Ini sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan untuk membangun Kerom berdasarkan apa yang dia datang, dia mendengar, dia melihat dan kembali untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan. Ya, di kertas ini nanti setelah saya bacakan apa yang menjadi pemikiran saya. Saya juga sudah tulis sini keberhasilan Bapak Peter sebagai SUMP. Ya, kami sangat mengapresiasi ya. Yang pertama, komposisi ini sesuatu yang luar biasa ya. Keterwakilan di lembaga legislatif Kabupaten Kerom untuk